Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sistem informasi pengelolaan barang milik daerah (SIM BMD) Pemerintahan Kota Sukabumi. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri dengan Ricky Wijaya Winarko dengan NIM 19231261 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Tegar Anjar Hidayat dengan NIM 19232088. Perkenalkan, nama saya M. Hafid Hoiri dengan NIM 19230953. Baik, mungkin langsung saja kita masuk ke materinya, presentasinya. Yang pertama adalah latar belakang. Di latar belakang ini adalah pengelolaan aset daerah masih banyak dilakukan secara manual dan juga data belum terintegrasi. Terus juga pencarian data memerlukan waktu lama, monitoring mutasi aset kurang efektif, dan juga penyusunan laporan belum efisien. Dibutuhkan sistem berbasis web yang terintegrasi. Next. Masuk ke tujuan. Di tujuan kita ada mengembangkan sistem pengelolaan BMD berbasis web dan juga mempermudah pengelolaan aset dan persediaan, mempercepat proses mutasi aset, mengurangi kesalahan pencatatan, mendukung pelaporan dan pengambilan keputusan, dan yang terakhir mendukung transformasi digital pemerintahan. Next. Masuk ke manfaat. Di sini ada dibagi-bagi ada 3, yaitu yang pertama bagi instansi, pengelolaan aset lebih efektif, monitoring lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Dan juga yang kedua bagi pengguna, data lebih cepat diakses, mengurangi kesalahan, pencarian lebih mudah. Bagi masyarakat, mendukung peningkatan pelayanan publik. Tinjauan dan inovasi. Tinjauan sistem berbasis web, Laravel dan MySQL, metode waterfall. Inovasi, kita memakai seluruh pengelolaan aset terintegrasi, dashboard monitoring, dan juga dapat diakses melalui browser. Solusi digital. SIM BMD menyediakan fitur yang pertama ada login, dashboard, mutasi persediaan, mutasi aset, DPB, DBP, rekap data, kode barang, manajemen user, profil pengguna. Dijelaskan oleh Saudara Tegar Anjar. Dipersilakan. Baik, di sini kita akan masuk ke alur sistem. Alur kerja sistem dimulai ketika pengguna melakukan login menggunakan akun yang telah terdaftar. Setelah berhasil masuk, pengguna diarahkan ke halaman dashboard yang menampilkan informasi utama. Selanjutnya, pengguna dapat memilih menu yang dibutuhkan, seperti mutasi persediaan, mutasi aset, DBP, maupun kode barang. Setiap data yang dimasukkan akan disimpan ke dalam database, sehingga dapat digunakan untuk menghasilkan laporan dan memudahkan proses monitoring. Lanjut. Untuk metode pengembangan, metode pengembangan yang digunakan adalah waterfall. Tahapan pertama adalah analisis kebutuhan untuk mengetahui kebutuhan pengguna. Tahap kedua adalah perancangan sistem yang meliputi desain, database, dan antarmuka. Tahap ketiga yaitu implementasi dengan membuat program menggunakan Laravel dan MySQL. Setelah itu dilakukan pengujian untuk memastikan seluruh fungsi berjalan dengan baik. Dan tahap terakhir adalah pemeliharaan agar sistem tetap berjalan optimal dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan. Next. Ini use case diagram dan activity diagramnya. Pada use case diagram, dijelaskan hubungan antara pengguna dengan sistem. Aktor utama terdiri dari administrator, operator, dan pimpinan. Administrator memiliki hak akses penuh untuk mengelola data dan pengguna. Operator bertugas menginput serta memperbarui data aset, sedangkan pimpinan lebih berfokus pada melihat laporan dan monitoring.
Activity diagram menggambarkan alur aktivitas pengguna, mulai dari login, memilih menu, mengelola data, menyimpan data ke database, sehingga menghasilkan laporan. Next. Selanjutnya, ERD atau Entity Relationship Diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan antar tabel dalam database. Tabel-tabel seperti pengguna, barang, aset mutasi, dan persediaan saling terhubung sehingga data dapat tersimpan secara terstruktur. Dengan adanya ERD, proses pengelolaan database menjadi lebih mudah serta mengurangi terjadinya data yang tidak konsisten. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Hafiz Soiri. Oke, selanjutnya kita masuk ke perancangan sistem yang berikutnya, itu ada LRS. LRS ini adalah kelanjutan dari ERD. Setelah kita melakukan desain ERD, kita langsung memetakan melalui LRS. Nah, lalu setelah itu kita masuk ke dalam deployment diagram. Di sini kita menggunakan beberapa teknologi seperti kita menggunakan Laravel, terus jQuery.js, lalu ada CCS Bootstrap, lalu di PC kliennya itu ada web browser dan juga operating system. Dan di sisi database-nya kita menggunakan MySQL. Oke, selanjutnya kita masuk ke analisis kebutuhan. Di analisis kebutuhan ini kita memiliki 3 role atau 3 pengguna, yaitu ada administrator, ada operator, ada pimpinan. Administrator adalah seperti yang sebelumnya dijelaskan oleh Tegar, itu mempunyai hak akses penuh. Itu digunakan oleh internal dari bidang BPKPD. Lalu selanjutnya ada operator SKPD. Operator SKPD ini digunakan untuk tiap SKPD atau tiap dinas-dinas menginput data-data sesuai dengan data yang ada pada Excel. Lalu selanjutnya ada pimpinan. Pimpinan di sini difokuskan untuk melihat atau memonitoring data-data yang sudah masuk. Kebutuhan sistem di sini ada beberapa kebutuhan. Yang pertama itu ada akses login untuk membedakan role antar tiap si pengguna. Lalu selanjutnya ada crew data, karena kita sistemnya berbasis data, maka kita membutuhkan untuk create, read, update, dan delete data. Lalu hak akses ini dipergunakan untuk memisahkan antara pengguna. Lalu selanjutnya ada dashboard untuk memudahkan monitoring dan juga menampilkan data. Yang terakhir ada profil pengguna. Selanjutnya kita masuk ke dampak dan berkelanjutan. Apa sih dampak yang akan dihasilkan ketika kita nantinya mengimplementasikan program kita? Yang pertama itu adalah pengelolaan aset lebih cepat di sini karena digitalisasi. Yang kedua, data lebih akurat. Jadi akan minim terjadinya miss data atau kesalahan input dan juga tidak sinkron. Yang ketiga ada mengurangi kesalahan. Yang keempat ada monitoring lebih mudah. Nah, selanjutnya ada keberlanjutan. Untuk pengembangan lebih lanjut itu harusnya baiknya itu kita melakukan pengembangan terhadap integrasi dengan sistem lain. Yang kedua itu notifikasi otomatis. Yang ketiga itu aplikasi mobile. Dan juga kita fokus di peningkatan keamanan web aplikasi. Kesimpulan, untuk demo aplikasinya mungkin nanti bisa diakses melalui link YouTube yang sudah disediakan. Oke, terakhir itu kesimpulan, SIM BFD merupakan solusi digital pengelolaan aset daerah. Yang kedua, mempermudah pencatatan, monitoring, dan juga pelaporan. Yang ketiga, untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitasi. Yang keempat, yaitu mendukung transformasi digital pemerintah Kota Sukabumi. Baik, mungkin segitu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Tegar dan juga Saudara Hafiz yang telah mempresentasikan juga hasil dari kelompok kita. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.